Jangan lagi tetapkan target, goal, apa yang mau kita capai. Karena bisa jadi itu yang membuat kita gagal. Loh kok bisa? Simak selengkapnya. Halo, balik lagi bareng gue Umar Al-Faruqi di channel Pembelajar Produktif yang membahas tentang produktivitas dan pengembangan diri. Kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat menarik tentang goal. Yang mana topik-topik ini juga sudah sering sekali gue bahas di Instagram, di TikTok, serta di Spotify. Ketika kita menetapkan goal, apakah dengan memikirkannya, mengucapkannya lebih baik, menuliskannya lebih baik lagi, dan membagikannya ke orang lain lebih hebat lagi. Itu semua bisa membuat kita mencapai impian kita. Namun, kalau goal kita nggak jelas, nggak realistis, nggak spesifik, nggak terukur, bisa jadi itu membuat kita gagal mencapainya dan membuat kita bukan maju, malah mundur dalam hidup. Kenapa bisa seperti itu? Apakah lo pernah membuat sebuah goal yang akhirnya lo nggak capai karena lo tidak merencanakan goal itu dengan baik? Kita punya goalnya, tapi nggak merencanakan blueprintnya. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapainya? Habit apa yang perlu dibentuk? Apa yang perlu dipelajari? Maka kita nggak mencapai goal kita. Dan akhirnya kita melakukan itu berkali-kali. Kenapa? Karena tidak pernah belajar tentang cara menyusun goal. Dan itu ada ilmunya juga. Akhirnya kita buat goal, kita gagal. Kita tulis lagi goal baru, kita gagal. Sekali, dua kali nggak masalah. Udah 3 kali, 5 kali, 10 kali. Kita ngerasa, aduh kayaknya gue emang nggak cocok orangnya punya goal, punya target. Gue hidup nge-flow aja lah, kayak air aja mengalir, jalani apa yang ada aja lah. Apakah lo pernah ngerasa seperti itu? Bukan berarti lo nggak cocok buat goal, karena setiap orang perlu goal, perlu target. Nah, itu semua terjadi karena kita sudah berkali-kali gagal meraih goal kita dan akhirnya kapok. Kita jadi nggak pengen lagi untuk nulis goal baru. Kenapa? Karena kita ngerasa goal nggak works buat kita. Goal setting, teknik merancang tujuan nggak works buat kita. Padahal bukan lo yang salah, tapi metodenya yang kurang tepat. Caranya, tekniknya yang lo belum pakai. Maka kita bisa menggunakan goal yang cerdas atau SMART goals. S-M-A-R-T. Ini adalah singkatan. Kalau kita mau goal kita benar-benar baik sehingga kita bisa mencapainya, kemungkinan mencapainya lebih tinggi, maka kita harus terapkan SMART. S-M-A-R-T. Yang pertama, S adalah spesifik. Goalnya harus jelas mau ngapain. Kita harus punya target yang benar-benar spesifik. Clarity gives power. Kalau kita punya kejelasan crystal clear terhadap apa yang mau kita kejar, maka kita akan punya power, punya kekuatan untuk menjalannya lebih baik. Kemudian yang kedua, M, measurable atau terukur. Jadi jelas kita mencapai goal kita saat kondisi seperti apa. Ada standar ukurnya. Tenang, nanti di akhir gue kasih contohnya. Yang ketiga adalah A, actionable. Harus benar-benar bisa kita lakukan. Bagaimana cara kita melakukan aksi-aksi untuk mencapai goal yang diinginkan. Itu juga harus jelas. Yang keempat, R. Ada yang nyebut realistik, tapi lebih utamanya relevan. Ya. R ini adalah relevan. Apa yang menjadi life purpose kita? Misi kita hidup di dunia ini. Apa yang menjadi tujuan besar kita, life purpose. Goal kita akan lebih mudah tercapai kalau connect ke sana. Kemudian terakhir T, time bound atau ada batas waktunya. Ada deadline-nya. Kita pingin goal ini bisa dicapai kapan. Sebagai contoh, ketika resolusi awal tahun, banyak sekali dari kita punya goal untuk menurunkan berat badan, untuk lebih sehat, untuk lebih bugar. Ini adalah goal yang tidak konkret, yang tidak smart. Maka mari kita terapkan smart. Spesifik. Kira-kira mau lebih bugar, lebih sering olahraga apa? Oke, misalnya pingin jogging. Berarti cukup spesifik ya. Joggingnya seperti apa? Kita tanya terukurnya ya. Misalnya jogging 15 menit setiap pagi. Setiap jam 7 pagi bakal jogging 15 menit. Spesifik dan terukur. Actionable bisa dilakukan? Bisa. Kita bisa mempersiapkan dengan siapkan pakaian olahraga, sepatu olahraga malam sebelumnya supaya nanti tinggal langsung lari aja paginya. R, relevan. Kenapa itu penting buat kita? Oh, ini penting banget buat gue supaya bisa muat baju favorit gue yang sekarang udah sempit. Supaya gue bisa tampil lebih cantik atau lebih ganteng lagi. Ya tergantung apa yang relevan buat kita.
Atau gue pengen menghindari penyakit-penyakit tertentu sehingga harus bisa lebih bugar. Jadi cari alasan yang melekat ke diri kita. Kemudian time bound atau deadline-nya. Oh, gue harus udah terbentuk kebiasaan lari ini, nggak boleh putus seminggu full, 6 bulan dari sekarang, 3 bulan dari sekarang. Sehingga ada deadline-nya. Dari goal yang tidak smart menjadi goal yang smart, 6 bulan lagi sudah terbentuk kebiasaan jogging 15 menit setiap jam 7 pagi. Kelihatan ya, goalnya sebegitu smartnya, sebegitu jelasnya, sehingga kita akan lebih mudah mengimplementasikannya, lebih kebayang apa yang harus dilakukan. Kita ambil contoh lain, goalnya aku pengen bisa bahasa Korea. Itu tidak smart, maka coba kita tanyakan, spesifik. Bisa itu seperti apa? Apakah bisa nulis, bisa ngomong, bisa denger? Kan beda-beda. Ternyata spesifiknya, at least bisa denger, bisa ngikutin orang ngomong bahasa Korea. Measurable, terukurnya. Terukurnya gimana? Apakah at least lu bisa conversation, atau kalau lagi main ke Korea bisa ngobrol tipis-tipis, atau sampai apa? Gue pingin sampai bisa nonton drakor tanpa subtitle sama sekali. Jelas standar ukur keberhasilannya. Yang ketiga, actionable. Gimana cara kita lakuinnya? Misalnya kita beli modul belajar bahasa Korea, buku-bukunya. Kita ambil e-course-nya, kita ambil les bahasa Korea. Actionable-nya jelas. Relevan. Kenapa itu relevan? Karena memang gue seneng banget dengan Korea, gue pingin melanjutkan studi ke Korea nanti, atau mungkin gue pingin kerja di Korea, atau apapun alasannya. Yang melekat ke keinginan diri kita sendiri secara internal. Terakhir, time bound. Kira-kira goal ini harus tercapai kapan? 1 tahun dari sekarang? 3 bulan dari sekarang? Silahkan tentukan. Kita mengubah goal yang tidak smart, bisa bahasa Korea, menjadi goal yang smart. 1 tahun dari sekarang, aku akan bisa nonton drakor tanpa subtitle dengan belajar lewat modul bahasa Korea setiap hari. Dengan membuat seperti itu, kita mengubah semua goal-goal kita yang nggak smart menjadi goal yang smart. Yang spesifik, measurable, actionable, relevan, dan time-bound. Kira-kira goal lu sekarang apa? Boleh tulis goal lu di komen. Sebisa mungkin buat goal yang smart. Nanti gua bakal bantu reply mana-mana saja goal yang kurang smart supaya kita bisa upgrade goalnya menjadi lebih smart. Semoga bermanfaat dan lo bisa ikuti konten-konten lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, komen, dan bagikan ke teman-teman. Sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.